saya Yan Paul Palalangan. Di sini saya akan memberikan panduan cara pengisian nilai. Di mana di video sebelumnya itu saya hanya memandu bagaimana cara mengisi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan penilaian. Nah, di sini saya sudah membuat CP, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Sekarang saya ingin mengisi nilai. Nah, untuk mengisi nilai itu kita mulai dari referensi, lalu mengisi dulu bobot penilaian. Nah, bobot penilaian di sini ada dua, yaitu sumatif materi dan sumatif akhir. Di mana sumatif materi ini adalah kumpulan dari nilai-nilai formatif dari tiap tujuan pembelajaran yang diajarkan. Lalu bobot sumatif akhir itu seperti penilaian tengah semester, dan mungkin juga ada penilaian non-tes seperti itu. Ya, nanti kita akan lihat di langkah selanjutnya. Nah, di sini saya memberikan bobot penilaian itu 95% dan 5%. Di mana sumatif saya lebih besar bobotnya dibanding sumatif materi dibanding sumatif akhir. Nah, di sini tergantung gurunya masing-masing. Apakah memberi nilai 50-50% ataukah 70-30%, atau bisa menggunakan perbandingan dengan angka 1:1 berarti itu 50-50%. Nah, selanjutnya jika sudah diisi, jangan lupa klik simpan. Lalu selanjutnya yaitu mengisi nilai asesmen sumatif. Nah, nilai asesmen sumatif di sini pada saat kita memilih jenis asesmen itu ada dua, seperti di bobot penilaian tadi, ada sumatif lingkup materi dan akhir semester. Nah, lingkup materi ini adalah dari tujuan-tujuan pembelajaran yang kita input. Jadi, kalau dalam satu pelajaran kita mengajarkan 3 CP, lalu setiap CP-nya itu menghasilkan 4 tujuan pembelajaran, berarti 4 dikali 3 ada 12, berarti ada 12 penilaian. Nah, di sini saya memberi contoh ya. Lingkup materi. Di sini kita bisa download template-nya untuk mengisi, lalu nanti kita upload, atau bisa mengisi langsung ke dalam kolom yang tersedia sini ya. Cuma sekali lagi, ini tujuan pembelajarannya itu baru 2. Nah, saya beri contoh tujuan pembelajaran yang lebih dari itu. Saya mengajarkan mata pelajaran pilihan, ada VCC, nama rombelnya, mata pelajarannya video content creator, lalu nanti lingkup materi. Nah, di sini ada 9. Jadi, di tiap tujuan pembelajaran, karena tujuan pembelajaran saya itu totalnya 9, itu saya isi nilainya di sini ya. Setelah kita mengisi nilainya, apakah secara manual atau menggunakan template, lalu nanti di drop, kita simpan di bawahnya, dan selanjutnya kita isi sumatif akhir semester. Nah, di sini saya memberikan non-tesnya karena ada prakteknya. Saya ambil nilainya, ada semester, rata-rata nilai semester, dan penilaian tengah semester. Nah, saya cantumkan. Di sini saya hanya beri contoh saja dulu nilai-nilainya. Jadi contoh di sini saya beri 80, lalu di sininya nanti adalah 90. Nah, nilai ini dia akan bagi 2 otomatis ya, mendapat nilai yang ada di sebelah. Selanjutnya, setelah kita isi, sekali lagi jangan lupa disimpan. Setelah disimpan, kita beralih ke nilai akhir. Nah, nilai akhir di sini saya memberi contoh lagi untuk mapel pilihan saja, yang dimana tujuan pembelajarannya sudah lengkap. Saya isi. Di bentuk penilaian ada nilai asesmen dan nilai akhir. Nah, nilai asesmen ini sudah muncul secara otomatis. Nah, tadi ini kenapa 4? Karena nilai asesmen materinya itu belum diisi, sedangkan persentase materi yang saya berikan tadi, bobot penilaiannya itu adalah 95% berbanding 5%. Nah, saya ambil di bawah yang sudah saya isi. Nah, di sini
Kalau kita merasa bahwa tujuan pembelajaran itu sudah tercapai, oke, kita pilih tercapai. Jika belum, pilih tidak tercapai. Jadi seperti ini, supaya mendapatkan nilai contoh di sini sudah mendapat, karena ini tadi adalah contoh siswa yang saya isi lengkap. Nilainya mendapat nilai 76. Nah, ada yang tidak tercapai. Selanjutnya, jika sudah, kita ke nilai akhir. Nah, nilai akhir di sini sama tadi. Nilai akhirnya, oke, saya ambil yang ini. Nilai akhirnya di sini tadi sudah 74 dan kita pilih tercapai atau tidak tercapai. Setelah itu diisi semua dan sekali lagi jangan lupa disimpan. Nah, setelah disimpan semua, di sini kita mengisi capaian kompetensi. Nah, capaian kompetensi ini nanti itu akan otomatis dari asesmen sumatif dan nilai akhir. Di sini saya beri contoh mata pelajaran pilihan. Nah, di sini akan tampil secara otomatis kompetensi yang sudah dicapai dan kompetensi yang perlu ditingkatkan. Nah, jadi di sini otomatis sudah tampil. Ini hanya contoh di beberapa siswa. Setelah itu jangan lupa, walaupun sudah secara otomatis, jangan lupa klik simpan supaya nanti tampil pada bagian beranda di depan bahwa peserta didik yang sudah dinilai ada sekian. Nah, itu saja contoh untuk pengisian nilai dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih.